Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat walafiat, dan tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran daring. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas mengenai teks negosiasi. Dari keempat kompetensi dasar yang ada dalam materi ini, kita akan membahas dulu kompetensi yang pertama, yaitu mengevaluasi pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Lalu apa sih yang akan kalian pelajari dalam materi kompetensi yang pertama itu? Jadi diharapkan kalian setelah mempelajari ini, kalian mampu untuk merumuskan ciri teks negosiasi, menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, dan yang terakhir menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Lalu, Bu, apa sih negosiasi itu? Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama. Itu dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa negosiasi itu dapat terjadi bila ada dua pihak atau lebih yang berkompromi atau yang berdiskusi dan untuk mencapai kesepakatan. Jadi negosiasi itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak ya. Misalnya nih, negosiasi itu yang sederhananya yang sering terjadi adalah tawar menawar antara penjual dan pembeli. Nah, seperti itu. Kita ambil contohnya satu ya. Negosiasi antara penjual dan pembeli. Lalu tujuannya apa sih negosiasi itu? Dari tujuan negosiasi di antaranya, yang pertama adalah untuk mengatasi atau menyesuaikan perbedaan. Dari contoh yang tadi antara penjual dan pembeli, perbedaan itu bisa dicontohkan diantaranya adalah perbedaan harga yang ditawarkan antara penjual dan harga yang diinginkan oleh pembeli. Lalu yang berikutnya adalah untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain. Jadi si pembeli bisa mendapatkan barang yang dijual oleh penjual, lalu si penjual pun bisa memperoleh untung yang didapatkan dari barang yang dijualnya tersebut. Lalu yang berikutnya adalah tujuan negosiasi untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang berbeda kepentingan. Dari contoh penjual dan pembeli, berarti kesepakatan yang dicapainya itu adalah transaksi jual belinya itu, transaksi barang ataupun jasa. Lalu, Bu, apa bisa negosiasi itu sesuka hati kita? Kita kan pembeli, kita kan raja gitu kan, biasanya ada istilah seperti itu ya. Namun tetap harus kita perhatikan beberapa hal, diantaranya kita harus tetap bersikap sopan santun dalam menawar ataupun dalam membujuk pembeli gitu, lalu tidak menekan pihak lain. Jadi tidak ada intimidasi dalam negosiasi tersebut, dan disertai alasan. Alasan ini yang merupakan cara halus untuk membujuk pihak lawan. Misalnya kita sebagai pembeli, ya alasan ini kita utarakan untuk membujuk si pembeli untuk membeli barang kita, ataupun misalnya penjual membujuk pembeli untuk membeli barang kita gitu. Lalu dapat disimpulkan adanya pengajuan dalam negosiasi diikuti pula adalah adanya tuntutan untuk mencapai kesepakatan tersebut. Tuntutan apa? Tuntutan ini ya tuntutan dalam tawar menawar ya, bukan tuntutan yang lainnya. Lalu apa saja sih yang dapat menentukan keberhasilan negosiasi? Negosiasi dapat berhasil bila keduanya mau berkompromi, baik penjual atau pembeli mau sama-sama berdiskusi gitu ya, menentukan harga, menentukan ukuran, warna, atau lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, tidak ada pihak yang dirugikan. Kedua pihak, baik penjual ataupun pembeli, sama-sama merasa diuntungkan, sama-sama mendapatkan kepuasan hati dari negosiasi tersebut. Lalu yang berikutnya adalah kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dan dapat dilakukan. Jadi setelah negosiasi selesai, baik penjual ataupun pembeli dapat menggunakan barang tersebut atau ada kelanjutannya dari negosiasi tersebut. Lalu yang terakhir, adanya alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Nah, dalam hal ini kita harus pintar-pintar membujuk baik pembeli ataupun penjual ya.
tergantung posisi kita. Lalu itu kan biasanya transaksi negosiasi misalnya di pasar antara penjual dan pembeli itu biasanya dilakukan secara lisan ya. Nah, kalau kita tuangkan dalam bentuk tulisan, teks negosiasi itu dapat kita sajikan dalam bentuk dialog menggunakan kalimat langsung ataupun dalam bentuk cerpen yang di dalamnya menggabungkan antara narasi dan dialog. Contoh teks negosiasi nanti bisa kalian lihat ya di buku halaman 151 sampai 154. Nanti kalian baca-baca contoh teks negosiasinya. Umumnya menggunakan dialog, pasti ada dialognya karena adanya dua pihak untuk memudahkan, untuk lebih jelas dalam memahami teks negosiasi seperti itu. Untuk materi teks negosiasi kali ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang dipahami, nanti boleh tanyakan secara langsung ke ibunya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita segera tatap muka. Dan harus diingat, tetap jaga jarak, gunakan masker, dan rajin cuci tangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.